Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi sari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Al-mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, para tuan guru, para asatidz yang muliakan dan yang banggakan, yang kebetulan hadir dalam kesempatan niki, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ibu-ibu, remaja putri, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini Allah berkenan mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini memberikan satu motivasi tersendiri yang mudah-mudahan juga akan mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ampura jamaah yang sekalian, niki pertama kali tiang hadir di hadapan Plegid Sami. Yang sampaikan niki tiang niki dari Bengkal. Almarhum Tuan Guru Saleh Hambali niki balu tiang. Jadi di samping madrasah Darul Quran niki tiang, tempat tiang di situ berkecimpung, ada pondok kecil yang membidani tentang kajian-kajian kitab untuk kitab-kitab yang biasa dipakai di pondok pesantren. Tapi sehari-hari tiang ngajar di Ma'had Ali di tempatnya Ustaz Suhaili dulu sama-sama tiang di situ sampai sekarang nih. Yang tadi berbincang-bincang sama beliau sepanjang jalan, kebutuhan kita untuk kita ngisi pengajian niki napi gitu. Beliau bilang ini banyak sekali yang sudah dibahas oleh para tuan guru yang pernah ngisi di sini. Tetapi tiang ingat dulu bahwa di Bengkel itu adalah di samping kitab-kitab kajian, kitab-kitab klasik mutabaran niki juga dikaji masalah tasawuf. Almarhum Tuan Guru Saleh niki punya 4 jalur tarekah. Ada tarekah Qadiriyah, ada tarekah Naksabandiyah, ada tarekah Qadiriyah Naksabandiyah, dan ada tarekah Khalwatiyah. Dan itu yang masih berkembang. Dan almarhum Tuan Guru Saleh Hambali memberikan rekomendasi kepada Tuan Guru Abahar di Pagutan untuk meneruskan tarekat beliau di Tambak Beras Jombang dan kemudian dikembangkan di Mataram, dan itu rekomendasi dari Tuan Guru Saleh Hambali. Dan kami berkecimpung di situ. Nah, untuk itu tadi tiang ngomong-ngomong niki karena banyak informasi dari beliau, ingin tiang sampaikan tentang masalah sholat saja. Sendiri teman bicara sholat, lai Rasulullah baru saja peristiwa Isra Mi'raj, besoknya tidak langsung serta-merta akan mengajak orang sholat. Malam Nabi malam Isra Mi'raj, besoknya datang malaikat Jibril mengajak, memberitahu tentang sholat waktu zuhur. Ia mengatakan, Muhammad, ini waktu zuhur dan ini cara sholat zuhur. Terus sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, sampai subuh singkatnya. Nah, besoknya Nabi sholat sendiri. Ketika Nabi sholat sendiri satu hari, Nabi berpikir, mau berembentan tiap barak jamaah, entan waktu sembahyang niki wah datang. Karena orang-orang belum sholat. Itu pun peristiwa itu terjadi tahun ke-12 kenabian Nabi Muhammad SAW.
Itu peristiwa Isra Mi'raj niki. Nah, hari ketiga niki Nabi mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan berembintan tiap barat kaum muslimin lamun waktu sembahyang niki wah datang. Niki sejarahnya. Niki sejarah azan niki. Baru kita bahas tentang sholat. Akhirnya kumpul para sahabat. Rasul melontarkan pertanyaan. Para sahabat ditanya oleh Rasulullah, bagaimana cara kita memberitahu kaum muslimin kalau waktu sholat itu sudah tiba? Tidak ada yang berpendapat para sahabat. Berulang-ulang Nabi sampaikan, berembintan tiap barat kaum muslimin waktu sembahyang mau datang. Karena berulang-ulang, hanya ada satu angkat tangan. Begini aja Rasulullah. Bila tiba waktu sholat, katanya ini, kita bakar api unggun katanya. Ini marah pramuka nih. Sahabat yang lain diem. Karena dia diem, dia mikir nih, masa dia datang waktu sembahyang tersedut api. Nyeletok seke. Berembil lamun musim hujan. Mumbi itu tak bakar api. Nah menu malik. Menurut sini berembil. Sakena musim hujan ini kita ketuan. Lamun menurut tiang ya. Diminta datang waktu sembahyang kita erek bendera. Nah. Sepi sahabat nih. Arak nyeletuk seke. Berembil lamun subuh. Bendera wah taik dengan masih tiram. Yang tahu waktu tiba. Menu malik. Arak nyeletuk seke malik. Mending subuh. Membuta. Permintaan atau waktu tiba. Erek-erek bendera. Menu malik. Arak seke berpendapat. Maraniki paling praktis. Dimin datang waktu sembahyang. Kita tiup trompet. Wah. Itu Yahudi itu. Sekali-kali bermi. Kita pukul lonceng. Nasrani itu. Nah muslapu pendapat ini tidak terima. Lamu menu bubar. Nah ketika bubar itu ada dua orang sahabat yang mimpi sama. Itu Zaid bin Sabit dengan Umar bin Khattab. Baru enggak tiak lelap. Dalam tiram niki tiba-tiba datang seorang laki-laki berjubah putih. Mengelilingi tidur beliau. Dan mengucapkan kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai niki. Yang selesai yang terus langsung juga Rasulullah. Memberitahu. Kalau ini tadi dalam mimpi saya Rasulullah. Tiba-tiba disusuli oleh Umar. Umar begitu dengar Zaid bin Sabit cerita. Umar bilang. Ada mimpi. Benar itu. Dan dibenarkanlah mimpi itu. Akhirnya setelah selesai ini singkat cerita. Bahwa Rasulullah perintahkan Zaid bin Sabit. Panggil Bilal. Ajar kalimat yang Anda terima dalam mimpi itu. Diajarlah Bilal kalimat azan itu. Dan akhirnya tukang azan pertama mutparan Bilal doang. Jangan kemangkin. Padahal Bilal wahana ninggal lain. Karena Bilal pertama kali mengumandangkan azan itu. Nah, begitu kumandang azan ini pertama kali dilakukan oleh Bilal. Bilal ini orang gesit. Gesit ganti. Musubuh niki. Lamun Bilal ngebang, si bejat-bejat ngebang Bilal. Jangan mangkah ngebang, masih dengan morok. Mau ngelapor juga Rasulullah. Rasulullah wah ngebang masih doang betul tinduk nih. Yang rombo azan subuh niki bahasa. Tapi si rombo Bilal. As-salatu khairum minan naum. Ini tambahan Bilal niki. Rasul setuju dan masih sekarang dipakai. Nah, saja jadi masalah mungkin ini mas kalian. Dan itu ada dalam kitab Subulus Salam. Lamun muazzin kena Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi saya terjawab. Ibu, itu milu jadi muazzin ini Anda di jawaban salah. Di dalam Subulus Salam boleh kita jawab Allahu Akbar, kata muazzin jawab Allahu Akbar lagi. Tapi boleh juga kita jawab dengan mengatakan alal fitrah. Dalam Subulus Salam ada nih. Begitu muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alal fitrah. Arti alal fitrah niki Anda dalam kesucian i'tikad karena orang yang sudah mengagungkan Allah pasti i'tikadnya sudah bersih.
ketika muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi jawaban milu-milu tuh masih ini ada enggak jawaban lain? Di dalam 10 salam juga disebutkan demin muazzin kena asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya adalah kharajta minan nar, Anda sudah keluar dari neraka. Karena begitu orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang itu keluar dari siksa neraka dan berubah status dari kafir menjadi mukmin. Maka ketika muazin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, jawaban yang boleh dipakai dua-duanya, mengikuti kata muazin dan menjawab dengan mengatakan kharajta minan nar. Nah, sa paling unik niki hayalas shalah hayalal falah. Ketika muazin mengatakan hayalas shalah, kamu terjemah niki, nanti ada sembahyang, ini niki. Saya berjawab kena hayya ala salah, hayy bani berjawab kena hayya. Saya bani. Pasti jawabannya la haula wala quwata illa billah. Padahal itu tidak sembahyang niki. Nanti ada sembahyang, ente mulai itu niki. Hayya ala salah. Siapa yang berani menjawab mengatakan hayya? Dinara dengan bani niki. Pasti jawabannya la haula wala quwata illa billah. Karena ketika orang melakukan sholat itu tidak ada daya upaya kita kecuali hanya dengan bimbingan Allah. Ini kita sembahyang niki. Ma'asabaka min musib min khairin fa min Allah wa ma'asabaka min syarrin fa min nafsik. Apa kebaikan yang menimpa diri Anda itu dari Allah. Apa kejelekan yang terjadi pada diri Anda itu tidak dengan bimbingan Allah. Maka ketika kita melakukan kebaikan, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Menung masih ketika hayyalal falah, mari kita menuju kepada kemenangan. Boleh je enteh ya tu ni. Hayyalal falah, hayya. Enteh ya menang, enteh mulai niki. Tapi jawabannya la haula wala quwata illa billahil azim. Ini sejarah azan, dan azan itu dikumandangkan sampai sekarang. Sejari masalah. Kiri-kiri piran Batu Lombok robah azan jadi bang. Mau bang gadun jadi mungkin niki. Kiri-kiri piran mulai berubah. Sedikit ngebang dulu ngebang. Dinara di dalam kitab kena ngebang niki. Azan yang ada. Tapi kenapa orang Lombok selalu bilang ngebang dulu ngebang. Mumbi sejarah ngebang niki. Arah ibu-ibu nggak tahu niki. Selalu niki bang dulu. Nah ternyata lamun bengkel niki. Lamun nara tahu sa simbit niki. Itu azanan niki. Nah, batur dengan tua-tua bahasa kena bangar julu dia. Azan kadu niki. Diminta bangar ana sa budal apa jin-jin sa jahat nu. Nah, iya niki asal jadi asal sakana aparan. Azan jadi bang niki setiap tahu sa simbit azanan bangar julu dia ni. Ngartlang bang doang masih niki jadi ujang kemangkin dekadu bang niki. Nggih. Niki sejarah niki. Nah, ini adalah cara untuk memanggil orang mau melaksanakan sholat. Nah, andi ada ketuan, ikembimut sembahyang. Napi jawaban ini jawab sekalian. Sholat kalau dipandang dalam perspektif hukum Islam, konsekuensinya ada dua. Pahala dosa. Mun degawe mau tepahala, mun degawe mau dosa. Nah niki hukum Islam. Tetapi sholat kalau dipandang dalam perspektif rukun Islam, mun tegawe ia dengan beriman. Mun digawe aja kafir ditinggalan rukun iman, rukun Islam. Tergantung pandangan tiang pelunggu. Lamun terpandang secara hukum Islam, dua kemungkinan. Mun gawe mau pahala, mun digawe mau dosa. Lagu lamun pandang secara rukun Islam, yang mengerjakan rukun Islam adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, yang tidak mengerjakan rukun Islam adalah tidak beriman. Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Kata panggilan ini nggih. Kata ya ayyuhalladzina amanu di dalam ilmu ulumul Quran itu ayat turun selalu dikaitkan dengan ayat madaniyah. Namun masih ada Mekah selalu menggunakan kata ya ayyuhan nas, hai manusia. Nah, berkaitan dengan niki
Syarat orang mendirikan salat niki adalah suci. Suci niki dibagi dua, ada suci zahir dan ada suci batin. Nah, lamun suci zahir ada 4. Mandi, wudu, tayamum, istinja. Nah, niki tepadan mandi zahir. Nah, yang kedua namanya mandi batin. Mandi batin itu adalah luruskan etikat kita dengan istighfar dan bertaubat. Sehingga ada, mohon maaf jemaah sekalian, mungkin jamaah sekalian pernah mendengar hadis disampaikan oleh Tuan Guru sebab bahasa baraniki. Lamun nara dengan nanya macong oleh balen din bani datang malaikat. Ada hadisnya itu. Nah, di dekat Tuan kiri-kiri saya yaran malaikat sandi bani acong. Atau meniu nih, lamun si degedek ini pecah-pecah ngulung kah degedek ni. Coba ditunjukkan sebepan ngulu lebih kucak ngulu. Kiri-kiri kah iri dekah bedek. Hadis ini punya mana tersirat sebenarnya. Sakenan dende anak anya macong lebarnya malaikat di mana niki. Yang dimaksud dengan hati rumah itu adalah hati. Lamun hati niki dunia tok isi. Iya, tepisalan marak basong. Dunia doang yang pikiran jok nenek dewa ingat zikir dewa sembahyang. Malaikat dengan apa dibani datang indin gemes datang. Ini kini apa dibani. Din milih baik bengatin dengan petunjuk dengan selalu dunia tok yang dipikirkan. Maka digambarkan kayak anjing. Nah, malah meniunin. Dindi pada tolok gambar porno malaikat di bani datang ni malik. Gambar porno baru basong di bani nanya gambar. Gambar itu adalah orang-orang suka menghayal. Malaikat tidak mau memberikan petunjuk ke dalam hati orang itu. Nah, bersihkan diri ini dari zahir, mandi, wudu, tayamum, istinja. Dan bersihkan hati ini dari batin daripada hal-hal yang membawa kita lali kepada Allah dan apalagi akan membawa kepada syirik. Baru setelah suci zahir, suci batin ini, baru kita berhak mendirikan sholat. Baru berhak mendirikan sholat. Nah, arah perbedaan pendapat orang tentang ya beda mendirikan sembahyang melaksanakan sembahyang. Dan melaksanakan sembahyang ya 5 kali sekali salam di atas sajadah. Selesai. Tapi mendirikan sholat itu adalah setelah salam kanan salam kiri diterjemahkan dengan kehidupan yang akhlakul karimah. Nah, sehingga lamun kita bicara soal sembahyang niki nggih, bicara masalah berat sebetulnya. Ya. Innaha lakabiratun illa alal khasir. Sungguhnya orang-orang yang sholat itu persoalan berat. Lakabiratun. Sholat ini soal berat. Dan gampang nih. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan poin-poin saja. Andin tiada ketuban, ia kembali mau sembahyang. Jawabannya karena kita masih menjadi hamba. Hamba itu identik dengan budak. Budak itu diidentikan dengan bodoh. Nah, lamun dia terperintah, dia tahu begawian. Maka datanglah kewajiban sholat. Diwajibkan tiang kelungkuh ini sholat. Karena kita masih berstatus budak. Nah, budak yang cerdas, hamba yang cerdas berpikir, ya kembe mau kewajiban sembahyang. Ya kembe kira-kira. Oh, ternyata andina seluruh hamba menyembah Allah. Tidak akan menambah keagungan Allah. Andi seluruh hamba tidak menyembah Allah. Tidak mengurangi keagungan Allah. Lamun menu sembahyang niki kewajiban atau kebutuhan. Nah, kira-kira piran mulai jadi sembahyang jadi kebutuhan ibu-ibu. Atau masih bertahan oleh kewajiban. Orang yang menjadikan sholat sebagai kebutuhan beda dengan orang yang menjadikan sholat sebagai kewajiban. Karena kalau menurut untuk kewajiban mulai terbak ini lagu lamun kebutuhan lain. Coba mungkin ibu-ibu pernah melihat arah dengan pelayan di waktu pale. Yang kembi ini nyebung di waktu boya. Nyebeng di waktu sili.
Mungereng mesa. Kira-kira yang kami ini. Yang Jokwisi. Kalau ini terbalik. Kenapa? Dia butuh. Sembunyi tidak dicari. Kenapa? Dia butuh. Cemberut tidak dimarahi. Kenapa? Dia butuh. Ini sugu lah mau dicemberut. Ngereng doang mesa nih. Kenapa dia ngereng? Dia butuh. Lamun dia ngereng dengan sugu. Bisakah kita jadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan? Atau masih menjadi sebuah kewajiban? Tidak salah sebagai kewajiban. Tapi itu start. Itu masih terjadi anak SD. Mupiran terjadi SMP, SMA. Orang yang menjadikan sholatnya sebagai satu kebutuhan beda dengan sholat yang menjadi satu kewajiban. Kita yang derajat nih. Nah, sholat itu kebutuhan atau kewajiban. Orang cerdas menjadikan sholat sebagai kebutuhan, tapi orang awam menjadikan sholat sebagai kewajiban. Kira-kira nih masih tawam atau masih cerdas nih ibu-ibu. Pilih Andi dan nih, sebab jujur baik masih tawam nih. Lagu arak tuan guru berani kat ini. Jamaku sekalian bahasa nih. Bimbi to pada sembayang leman andin sah sembayang lamun diara aku nih. Lah, kira-kira ya salah apa ya kena tuan guru nih? Salah? Nggih. Lagu nanti makin jam berketuan lamun sembayang. Aku sembayang pedu zohor atau sida sembayang pedu zohor nih. Munara dengan sembahyang kena sida sembahyang pedu zohor dan sah sembahyang. Pasti sembahyang kena aku sembahyang pedu zohor. Tuan guru berbahasa bimbi tu pada sembahyang dan sah lamun diara aku. Wah. Sepintas di paran ini tuan guru nih. Padahal ini sembahyang sesah lamun dia kena aku sembahyang pedu zohor. Sah makin sembahyang lamun diara aku. Tuan guru nunjuk kena niki. Tuang apa jamaah awam nih lah segera tuang guru dia mundur ini mundur sah sembahyang. Padahal ketika kita sudah mengatakan aku sembahyang pedu zuhur, teteh aku sah deh. Tetun tuang guru ini jadi salah nih. Nah, sholat itu oleh para ulama tasawuf digambarkan baraniki. Lek serin pengorong arah supu Bali. Lek julun Bali niki arah pelang 5. Muplang niki bertulis zohor 4 rakaat waktu sekejap tergelincir matahari. Asar 4 rakaat waktunya sekian. Maghrib 3 rakaat waktunya sekian. Isya 4 rakaat waktunya subuh 2 rakaat waktunya. Pelang niki bertulis di julun Bali, lisrin pengorong. Setiap dengan lewat beringat pelang. Zohor 4 rakaat. Apa setiap dengan lewat? Lagu di narak bayi ya coba tun le pada sering pengorang le bawa pelang niki arah ampu le muri. Itulah gambaran orang awam tentang sholat. Enggak luntur. Zohor 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Segera yang enggak luntur. Para ahli tasawuf membahas niki. Coba antun le sering pengorang le sering murin pelang niki. Ternyata di belakang pelang niki ada rumah. Nah, saran balik pasti dia punya pintu. Coba boya lawang, boya kunci. Imedait lawang boya kunci. Mau buka, mau coba tamu di balik niki. Maka yang namanya rumah pasti ada lemari. Lamun bedait lemari, boya lemari nu kunci. Mau buka lemari ini. Anda di situ akan menemukan dokumen rahasia. Nah, pelang itu namanya syariat. Pintu masuk ke rumah itu namanya tarekat. Lemari itu namanya hakikat. Dokumen rahasia itu namanya makrifat. Nah, ini sengkesan iki. Sayyidina Ali pernah bilang, li ilmani, ilmun basastu indan nas wa ilmun in basastu indan nas lakatumuni. Tiang berdua 2 ilmu. Satu ilmu yang sampaikan kepada umat seluruhnya. Tapi satu ilmu kalau yang sampaikan jaminannya belum kepada mati kakulaun mas. Itu kalau dikaitkan dengan tasawufnya para pakar tasawuf niki itu yang sering kadang-kadang orang takut belajar itu. Tapi itu harus rapi mempelajarinya niki. Di bengkel marah niki, din sembarang dengan yang si balutuan tiang niki masalah tarekah niki. Kecuali yang sudah memang punya kapasitas kemampuan niki. Nah, kita bahas tentang sembahyang. 5 bit yang bahas nika di rapi-rapi nggih. Napi intin sembahyang. Napi tujuan sembahyang. Napi rahasian sembahyang.
Napi hikmah sembahyang dan napi padilah sembahyang. Pertama inti dulu. Napi inti sembahyang. Inti niki lamun kekalan sama dengan gizi. Kan lain wah timpa Lombok niki si gizi buruk uni niki. Nggih. Sampai dari pusat turun niki. Bahkan tiang diperintah oleh Bupati dulu Lombok Barat Pak Iskandar ceramah di tempat terjadinya pertama kali tempat apa busung lapar itu. Karena kurang gizi. Nah, sholat ini kalau udah diketahui intinya, maka khawatir jangan-jangan sholat ini nanti akan disebut jadi busung amal. Ya, busung amal. Karena kalau makanan tanpa gizi nanti akan timbul busung lapar. Kalau sholat tidak diketahui intinya, maka akan terjadi busung amal. Munapi intin sembahyang niki. Istilah. Inti sholat itu khusyuk. Lagu napi hatin khusyuk. Nah ini malik. Luwi pendapat tentang khusyuk. Harap support dengan datang juk tiang niki. Coba cerita tiang sebenarnya napi khusyuk niki. Uni niki. Nah tiang balik tanya, apa yang anda tahu tentang khusyuk? Menijo nih ketika nih. Berembih. Lamun demilih khusyuk sembahyang. Ingat arti nuni. Lamun ingat arti piran, mingat nenek. Atin mingat arti biweh menyerimut, atin terjemah jari. Piran tingat nenek. Anu malik nuni. Dia ran khusyuk nu. Apa yang dah pengetahuan tentang khusyuk? Lamun memilih khusyuk sembahyang, ingat tak usah sujud. Indang segala sesuatu. Wah, dilakukan. Wah, berembi. Goyo nih. Ya kembe. Demen kengat tak usah sujudmu. Sejadah ni gambar lulun kurma. Ingat si rasen kurma. Goyon dia khusyuk malik ni. Lamun menu. Berbenta. Engkah kandang julu. Lempeng anak. Engat kaya lempeng. Gambar unta malik sejadah. Engkah kandang lempeng julu anak. Tahu tu betul sekali kena rubat. Mupiran dia khusyuk. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu sadar. Apa yang disadari? Itu jawaban la haula wala quwwata illa billahil lazim. Menyadari bahwa aku tidak berdiri tapi aku didirikan. Aku tidak takbir tapi aku ditakbirkan. Aku tidak ruku tapi aku dirukukan. Itulah jawaban hayyalas salah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi arti khusyuk itu sadar. Sadar aku tidak berdiri tapi aku didirikan. Sebab kalau orang tidak sadar, teler. Nah nih. Kan namun dia sadar kena teler. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu wa taqulu. Jangan kamu dekati salat kalau kamu masih dalam keadaan teler. Sampai kamu ngerti apa yang kamu katakan. Orang teler ngomong tapi tidak ngerti apa yang dia katakan. Orang sholat tapi tidak tahu intinya. Nah, kan sholat teler jadi. Dulu ya, betul sembahyang teler gimana. Inti sholat itu khusyuk. Arti khusyuk itu sadar. Apa yang disadari? Aku tidak berdiri tapi aku didirikan. Aku tidak ruku tapi aku dirukukan. Aku tidak sujud tapi aku disujudkan. Itu arti sadar dan itulah dia khusyuk. Ya. Nah, lamun khusyuk maraniki mai hidup sembahyang. Kemudian yang kedua, apa tujuan sholat? Tujuan sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, kata keji dan mungkar ini apa? Keji itu diantara perbuatan keji yang paling keji adalah hal-hal yang membawa kepada syirik. Menyekutukan Allah. Dan mencintai sesuatu lebih daripada Allah. Di dalam kitab Risalah Qusyairiyah. Bahkan dalam Sahih Bukhari. Dikisahkan tentang Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Nabi Adam ketika dia di surga, yakin, kekal kali surga. Pengakuan dia. Tiba-tiba dalam hati Nabi Adam, ya kekal di surga mau mesak-mesak, apa kenen kau nih? Akhirnya Nabi Adam didorong perasaannya untuk meminta sesuatu. Nenek kaji lah mau kekal di surga, jabe, kanci nih. Kabulan nih. Tiba-tiba Nabi Adam tidur dan ketika tidur ditarik tulang keng ini ke tulang gender nih ke. Nggih. Mun depiang Siti Hawa.
Adam masih tiram, Hawa jadi menjadi Hawa tiram masih. Mereng ngasih saling kilang. Sida saya. Ini pada baru malam pertama. Nah, dari situlah ceritanya Adam ini terjerumus karena melalui Hawa. Coba aja mesak-mesak Adam din bau tegoda si iblis. Lagu Hawa tegoda. Wah, jak goda Hawa kena din may angan jadi Adam kelantongan jadi si Hawa. Tuh gara-gara kelakuannya. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam berpuluh-puluh tahun kawin dengan Siti Sarah. Dia ini berdua biji. Bisi Sarah. Aku melihat berdua anak sama yang lanjutan perjuanganku nih. Beng kebemerari Malik. Dulu juga ibu-ibu. Sabar. Unin Sarah. Laulidang. Lamun demele merari ja Ibrahim tiang boyaan. Unin Sarah. Unggi. Pupun sebagus. Jadi miru sirin. Boyang ketemulah Hajar. Hajar ini anak buah Sarah. Dan begitu akad nikah terjadi pisah Sarah dengan Ibrahim. Ibrahim membawa Hajar ke Mekah. Sarah tinggal di Palestina dalam sejarahnya. Dan sampai di Mekah lahirlah Ismail. Nah, demi lahir Nabi Ismail si kangen. Nabi Ibrahim juga bijan enggak. Takut nih kalau ya kangen lalu anak belupan dia aku nenek. Gorok anak itu kan. Ya Allah, kenyekin enggak nganak baru lahir, amu kenyekin lu kangen. Gorok Ibrahim anak. Nah, iya aran sirik tebar Ibrahim dan disuruh gorok. Nenek paling cemburu nenek. Di dalam kitab Risalah Kusyara Nikah judul khusus namanya Al-Ghirah. Ghirah itu cemburu. Nenek paling cemburu ibu-ibu dengan pasir cemburu. Nenek paling cemburu. Ketika Ibrahim cinta kepada anaknya, cemburu nenek. Dalam sekutu ada kusi anak ini, gorok Ibrahim. Tetapi Ibrahim itu orang taat, gorok anak. Ismail itu adalah orang yang taat kepada bapaknya. Namun si dekeruno ya bapak sila. Nah nih, ini nenek nih pada patoh. Nih, pada patoh juga aku sa Ibrahim beri gorok anak cemut gorok. Memunujak genti isi bembe. Nah, niki sejarah tentang bahwa tujuan sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya fahsya itu hal-hal yang mengarah kepada syirik. Midigati nenek, cegah daripada perbuatan syirik dan mungkar. Nah, kaitannya dengan perwira kemanusiaan niki. Tujuan sholat itu adalah tercegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Saketelu, rahasia sholat. Rahasia sholat itu yakin. Yakin kita bagi jadi telu. Ara-aran ilmu yakin. Ara-aran ainul yakin. Ara-aran hakul yakin. Lamun tiang bercerita dari penggit sami. Misal. Lah searan buat naga nun jadi mai. Padahal di manusia buat naga. Karena tiang bercerita nyadun. Kamu sudah bercerita. Nah iaran ilmu yakin ini. Tiba-tiba lalu dia jawabkan berdesir buat naga. Nih buat naga saya cerita si tuan guru. Nah iaran ainul yakin ini dia berdesir. Coba terbeli memang terasa. Demin rasa ini iaran hakul yakin. Ngerasa. Jadi rasa tak pernah bohong. Nah, karena hakul yakin ini rasa niki. Nah ini lihat sembah nenek niki. Nyembah nenek wah bertahun-tahun nenek umur petang dasa lebih masalah tahun dah sembah nenek. Kira-kira entah keyakinan di jok nenek si penyembahan niki. Saya nenek endah. Nanti malik. Lah mulai pondok dia niki di Bengkel kanak-kanak niki yang sudah didik mengatakan, siapa Allah? Zat yang jauh tiada jarak, dekat tiada batas. Berembi jari. Teparan jauh darat jarak, teparan rapat darat batas. Apa jadi? Yang ada adalah rasa. Nah, karena rasa nggak pernah bohong. Nah, rasa apa? Rasa dekat dengan Allah. Jadi dalam ketuaan siapa Allah? Zat yang jauh tiada jarak, dekat tiada batas, tiada ruang kosong dibuatnya. Dengan izinnya bergerak alam semesta. Niki yang pelunggu lejon niki kena kosong. Di sisi Allah tidak ada yang kosong. Andin ya tentu kosong niki sang dinara dengan to kirim SMS. Cek kunara sedetik. Jakarta lain. Andin ya kosong sentri huruf niki.
lelangan. Tapi karena tidak kosong, padat semuanya, tidak ada yang jatuh hurufnya. Maka siapa Allah? Zat yang jauh tiada jarak, dekat tiada batas, tiada ruang kosong dibuatnya. Dengan izinnya bergerak alam semesta. Yakin seyakin-yakinnya tentang Allah itu dekat dengan kita, maka itu adalah rahasia sholat. Lamun dia makan rahasia sesuatu yang masih sedang penasaran. Nah ini jadi masalah. Tun yakin nenek rapat. Rembe. Ibu-ibu yakin nenek rapat. Rembe bumbin tanda bukti yang keyakinan. Tuh. Salah satu. Bapak-bapak berlebih. Sebab yakin itu tidak sekedar dia meninggal sholat, tetapi dia tidak pernah lupa kepada Allah. Selalu denyut jantung, denyut nadi, hembusan napas adalah bagian daripada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahasia sholat itu adalah yakin. Meyakini Allah sedekat-dekatnya. Nah, muara kisah Abu Bakar mengatakan hamba yang menyembah itu terbagi jadi salah satu asnaf. Jadi 3 golongan nih. Ada orang menyembah Allah karena takut siksa. Ada orang menyembah Allah karena mengharapkan rahmat. Dan ada orang menyembah Allah karena cinta. Nah, kira-kira yang pelunggu niki nyembah nenek karena apa? Awas, syaratnya berat. Penuh dengan pengorbanan niki. Karena orang bercinta butuh pengorbanan. Nah, kalau orang menyembah Allah karena takut siksa, wajar. Ada satu riwayat menjelaskan niki. Umar basijak Rasulullah. Relent yang ditamu surga, pukut yang ditamu neraka. Mos Rasulullah, Umar lamu di surga ya neraka ya, Umar di neraka ya surga. Itulah saya Rasulullah, saya anti neraka. Wah. Lagu arah ulama ini ngaran Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah niki ia girang selu-selu nangis tengah malam dan menjerit dengan bahasa-bahasa puisi. Indah. Ya Allah, berpuluh-puluh tahun telah ku sembah Engkau. Aku tidak takut siksamu. Aku tidak mengharapkan surgamu. Tapi aku hanya mengharap rahmatmu ya Allah. Ilamun rahmat ya kasih sayang yang ilip meneraka surga jadi. Nah, paling hebat Abu Nawas. Abu Nawas itu tidak pernah berhenti denyut jantung dan nadinya hanya dengan ingat kepada Allah. Apa kata Abu Nawas? Saya sip masuk neraka asal bersama Allah. Kira-kira malaikat di neraka ya yang kembi itu ke nenek. Nah, itu artinya orang yang cinta. Aku tidak peduli kemana aku diajak sama Allah. Yang penting aku bersama Allah. Karena aku yakin Allah tak akan pernah menyengsarakan orang yang bersamanya. Itulah cinta. Nah, kira-kira dalam 24 jam lebih berapa jam Anda ingat Allah dan berapa jam Anda lupa Allah? Nah, baru ingat aja udah nak karuan ini. Bagaimana mau cinta kepada Allah? Bagaimana mau dilindungi? Orang-orang menyembah Allah terdiri daripada 3 golongan ini. Kira-kira yang pelunguh menyembah Allah karena apa ini? Takut siksa tidak salah. Mengharapkan rahmat benar. Nah, Abu Nawas niki paling berat niki. Ya. Karena ingin bersama Allah juga paling benar. Semuanya itu. Nah, itu orang yang mengetahui rahasia sholat niki. Karena rahasia sholat itu yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu artinya sembah Tuhanmu sampai mati artinya. Karena yakin itu diartikan mati. Jadi rahasia sholat itu adalah yakin bahwa Allah dekat sekali, sedekat-dekatnya. Bahkan ayat Quran mengatakan aqrabu min hablil warid. Ini ada pernah si urat belong. Berminta diukur ini. Masih nggak jarang kamu kena aqrabu min hablil warid. Tapi ayat kedua mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ye kan ciside. Di sini orang ke sini membimbing tahu. Rapat jadi kan? Nasa terus kena la tahzan innallaha ma'ana. Ndak pada sedih itu kan nenek. Nah, namun bau tumbuh kikin cemaran niki penyembahan tiang pelunggu sudah menyingkap rahasia sholat. Nah, selanjutnya niki ada hikmah sholat.
Ada hadis Nabi mengatakan, "Kum fasalli fa inna sholata syifa'un